mengucapkan selamat datang dalam pertemuan P2K2 dan terima kasih telah hadir dan telah mengikuti acara dalam P2K2 dengan modul pengelola keuangan dan perencanaan usaha. Kemudian Bu, apakah ibu-ibu pernah mengalami masalah? Pernah. Apakah ibu pernah mengalami masalah keuangan? Pasti Bu ya, karena masalah keuangan sudah pasti kita sama-sama mendapat masalah. Karena di dalam keluarga kita pasti ada kebutuhan dan pasti ada keinginan. Kemudian Bu, kita dalam pertemuan ini ada 3 pertemuan. Jadi ini bulan berapa Bu? Oktober. Kita di bulan Oktober ini ada namanya sesi tentang pengelola keuangan. Kemudian nanti di bulan November kita juga ada namanya lagi sesi kedua Bu, yaitu cermat, meminjam dan menabung. Kemudian ada sesi lagi nanti di bulan Desember. Jadi sesi yang ketiga itu memulai usaha. Jadi ibu-ibu, kita ada 3 kali pertemuan. Jadi untuk pertemuan ini kita akan memulai dengan sesi pengelola keuangan. Nanti kami akan menjelaskan kepada ibu-ibu bagaimana caranya mengelola keuangan keluarga. Nanti kami akan memberikan gambaran kepada ibu-ibu terkait pengelolaan keuangan keluarga seperti ada di poster di belakang. Coba ibu berdiri dulu. Ya, coba ibu berdiri dulu. Coba ibu berdiri dulu. Coba. Sudah melingkar. Dah melingkar. Dah Bu. Kemudian kita ini ada permainan yaitu menjadi orang Jepang. Ketika nanti saya mengatakan 1, ya, nanti bilang ini kai, nanti langsung berurutan, ya. Coba mulai 1. Ya. Dah paham kan? Coba saya katakan 1, 2, 0. Iya, tepuk tangan dulu. Kemudian kembali duduk kembali. Langkah yang kedua yaitu memahami jumlah dan pendapatan dan pengeluaran keluarga. Coba ibu lihat video yang telah kita tayang. Coba dipahami dan disimak. Tulis atas pengeluaran ibu sendiri. Misalnya begini, pengeluaran ibu, misalnya dalam bulan ini membeli beras sekian, membeli yang kebutuhan. Coba nanti seperti yang jawaban ibu ini nih, misalnya ibu ini membeli jadi kertas yang sudah disediakan berkelompok. Minimal ada 3, karena pengeluaran terserah ibu. Pengeluaran sesuai kebutuhan ibu. Kita harus bekerja sama dengan keluarga, terutama suami, dalam mengelola keuangan keluarga. Artinya kita kurangi keinginan, penuhi kebutuhan. Ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 kelompok. Berarti bukan? Coba putra 1 kelompok. Kami menyampaikan uang tidak cukup, ibu menjawab ya diatur dong. Ibu sudah paham dengan film tersebut? Kan? Paham? Ini terkait dengan Ibu Lili, Bu. Nah, tadi Ibu Lili mengatakan yang bahwa Ibu Lili kesulitan dalam mengelola keuangan. Kemudian Bu, ini ada kertas. Berarti ada 4 kelompok. Ada
Belajar kelompok. Ya, belajar kelompok. Nah, ini kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, berarti ibu kan harus memilih dalam kertasnya soal itu. Soal nanti ibu isi jawabannya di Nan. Kona yang nomor 1, coba lihat nomor 1 kan. Sudah selesai? Kan? Kemudian Bu, coba. Nah, kalau udah siap, dua kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 harus dicek dulu mana keinginan dan mana kebutuhan. Ini kelompok 1. Nah, mana kebutuhan dan mana keinginan nih. Pertama sekali beras. Beras 1 bambu. Nah, berapa? 240.000 Bu. Beras 1 bambu. 1 bambu 20.000 dikali 3 hari berarti 60.000. 60.000 dikali 4 240. Kalau pemasukan kita hanya kalau 1 hari itu hanya 100.000. Nah, cukup atau tidak? Berapa hutang? 140. Nah, makanya 340 lewat 20. Berarti kurangi keinginan. Di modul ini, di periksa ini, makanya kita harus imbangi Bu. Imbangi yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Kemudian lagi ini seperti coba dilihat di ini. Nah, kemudian coba lihat ini kan. Ini upah ibu Lili 180.000 per bulan nih. Kemudian upah Pak Rusli 480, berarti total 660.000. Ini Bu, ini semuanya keterangannya ini kan ada teman-teman. Ini yang kosong-kosong ini yang namanya ini keinginan. Jadi dikosongkan. Tas baru. Kalau memang kita ada keperluan yang lain, berarti harus ditinggalkan tas baru. Kemudian ini ada lagi yang namanya rokok Bu. Pulsa telepon, ada yang kebutuhan, ada yang keinginan. Kita memang ada yang kebutuhan, ada yang keinginan. Nah, makanya tergantung kepada kita cara bagaimana memahami pengeluaran dan pemasukan di dalam rumah tangga masing-masing. Nah, kemudian ini ada lagi arisan kelompok tani, ada 20.000. Arisan PKK 10.000. Berarti total pengeluaran di bulan ini 590 ditambah dengan upah. Berarti totalnya nanti ini, ya kan? Berarti diimbangi berapa pemasukan dan berapa pengeluaran. Maka Ibu, kita kalau terlalu banyak pengeluaran daripada pemasukan, yang terjadi adalah hutang. Kita harus imbang. Kita per bulan mendapat 100.000 per bulan. Berarti kita yang wajib kita belanja di bawah 100.000. Jangan belanja di atas 100.000. Pendapatan kita sebulan 2 juta Bu. Kita pakai belanja kita di atas karena kita banyak keinginan, sehingga kita belanja di atas 2 juta. Yang tidak perlu kita beli, sehingga kita berutang. Gali lubang, tutup lubang. Jadi kita adalah selalu dalam
kita hindari hal-hal tersebut. Nah, hindari hal-hal yang memang tidak perlu seperti keinginan, seperti mobilitas baru kalau memang ada keperluan belanja untuk anak, pengeluaran rumah tangga. Jadi hal-hal yang seperti itu ditinggalkan. Nah, kemudian Bu, ini kan tanya tamu beras satu bambu. Bambu berarti harganya 20.000. Nah, 20.000 dikali 3 Bu. Nah, berapa? 60.000 dikali 140. Ini dalam 3 hari. Kalau misalnya dalam lebih nah, maksudnya kita Bu diajarkan di dalam modul tersebut, di dalam modul pengasuhan, di dalam modul PPA ini Bu, yaitu pengelola keuangan dan perencanaan keluarga. Jadi kita diajarkan hari ini kita belajar tentang keuangan. Berarti nanti ada sesi-sesi plus lagi, nanti ada 2 sesi lagi Bu. Ada 2 sesi lagi. Dalam satu sesi nanti kita belajar selama 2 jam. Nah, berarti ada di bulan November lagi Desember ada 3 sesi Bu. Dan kemudian bukan hanya ini saja Bu, nah, hal-hal yang wajib kita pelajari. Nah, kemudian Bu, kita masuk dengan tahap yang terakhir Bu, yaitu tentang kesimpulan. Nah Ibu, kita berarti sekarang masuk dengan langkah 10, yaitu bagaimana Ibu dalam hal-hal yang telah kita pelajari tadi. Apakah Ibu sudah paham? Berarti hal-hal yang penting yang harus wajib kita lakukan di keluarga, seperti yang ada di video yang barusan kita lihat. Berarti ada namanya pembukuan. Jika memang kita tidak terlilit dengan hutang. Tapi kalau memang kita tidak tahu bagaimana cara memilah antara kebutuhan dan keinginan, maka terjadilah hutang. Makanya dalam rumah tangga kita harus bisa menjaga, memilahkan yang mana hutang, yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Kalau memang kita tidak bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan, yang terjadi adalah hutang. Ketika kita pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, yang terjadi adalah hutang Bu. Setelah terjadi hutang antara kita dengan suami pasti cekcok dalam rumah tangga. Dikarenakan kita terlalu banyak keinginan, sementara pendapatan suami sedikit, keinginan kita besar. Makanya gengsi tidak perlu diambil. Gengsi itu tidak perlu dipakai.
karena itu bisa membuat kekacauan dalam rumah tangga. Kemudian Bu, untuk nanti pelajaran nanti untuk selanjutnya lagi kita akan masuk di bulan November Bu. Oktober, November. November berarti di bulan 11 Bu. Nah, kemudian yang sesi berikutnya Bu, apakah ibu-ibu pernah hutang? Pernah. Berarti kalau pernah, usahakan sesuaikan yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan, ya, agar kehidupan dalam rumah tangga kita terjamin dan aman, terhindar daripada hutang. Mungkin Bu, cuma ini mungkin hanya sampai di sini dulu. Mungkin nanti lain kali di bulan November dan Oktober kita akan berjumpa kembali. Kemudian Bu, kami akhiri sampai di sini dulu Bu. Terima kasih.